bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Apakah engkau dengar? Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pekabaran pelajaran ini, Tuhan memberikan kita kecakapan untuk melayani Dia. Pernahkah engkau harus menunggu sesuatu yang engkau sangat inginkan? Engkau minta kepada ibu dan ayahmu, tetapi mereka katakan, engkau harus menunggu sebentar. Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, tetapi mereka harus menunggu. Ketika Roh Kudus itu datang, sama sekali di luar dugaan mereka. Kota Yerusalem dipenuhi manusia. Jalan-jalan yang berdebu tertutup oleh keributan para pendatang yang datang dari seluruh dunia. Orang-orang berteriak dan mendorong untuk menembus kerumunan orang banyak. Keledai-keledai meringkik, bayi-bayi menangis. Ribuan orang Yahudi sedang mengunjungi kota suci yaitu Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid-murid dan banyak lagi orang percaya sudah berkumpul bersama-sama, berbakti dan berdoa kepada Allah. Tetapi tidak seorang pun dalam kelompok orang banyak itu yang mengharapkan sesuatu yang menarik akan terjadi. Tidak pernah ada yang seperti itu terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, satu suara yang aneh datang dari langit. Kedengarannya seperti angin yang kencang, kuat dan bergemuruh, tetapi bukan angin. Kedengaran seperti guntur, tetapi bukan guntur. Suara itu memasuki dan memenuhi seluruh ruangan. Suara itu sangat kuat, sehingga orang-orang di luar memandang berkeliling ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian suara itu menghilang. Orang-orang percaya saling memandang satu sama lain. Mereka melihat seperti lidah-lidah api menyebar ke seluruh ruangan. Api itu menyentuh setiap orang. Roh Kudus. Orang-orang percaya itu tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran baru yang bukan milik mereka sendiri, sama seperti nabi-nabi zaman dulu. Mereka hampir tidak percaya melihat apa yang sedang terjadi. Dan mereka mulai memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Kerumunan orang banyak di luar ruangan semakin terdengar. Orang-orang berkerumun di sana untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Apakah yang terjadi di dalam sana? Tanya mereka kepada satu sama lain. Apakah engkau mendengar apa yang aku dengar tadi? Kemudian orang banyak itu mendengar sesuatu yang berbeda. Kedengarannya seperti semua orang dalam ruangan sedang berbicara dan berteriak pada waktu yang bersamaan. Lalu apa? Diam, dengarlah. Seseorang dari Syria melambaikan tangannya di udara. Saya dengar seseorang dalam ruangan itu berbicara dalam bahasa saya. Saya juga, kata seorang pendatang dari Mesir dengan suara yang megap-megap. Seseorang dalam ruangan itu berbicara dalam bahasa saya. Tidak mungkin. Sebuah suara yang kasar terdengar berbicara. Orang-orang dalam ruangan itu semua sedang mabuk. Mabuk, mabuk, mabuk,
beberapa orang kasar terdengar ikut berteriak. Tiba-tiba sebuah suara terdengar nyaring. Ini mereka datang. Petrus dan rasul-rasul lainnya keluar dari ruangan itu. Petrus mulai berbicara dalam suara yang keras supaya semua orang dapat mendengar dia. Teman-temanku, orang Yahudi, dan semua kalian yang tinggal di Yerusalem, katanya memulai. Dengarkan aku dan biarlah aku menerangkan apa artinya semua ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang engkau kira. Kemudian Petrus menceritakan kepada orang banyak tentang Yesus. Dia menceritakan bagaimana Yesus telah mati bagi mereka. Dia menceritakan bagaimana Yesus bangkit dari kematian dan sekarang berada di surga. Dia menceritakan kepada mereka bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah berjanji bahwa mereka juga dapat menerima pemberian Allah, yaitu Roh Kudus. Orang-orang itu mendengarkan dengan tenang. Semua orang percaya apa yang mereka telah dengar. Kira-kira 3.000 orang bergabung dalam gereja Tuhan pada hari itu. Roh Kudus mengisi kehidupanmu juga. Dia akan menolongmu menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Kepada siapakah engkau akan membagikan kabar baik ini? Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.